Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul kemuliaan Al-Quran. Ada satu cerita, ini cerita nyata yang ulun dapatkan dari medsos ya. Kalau dibilang di medsos itu ceritanya cerita nyata. Cuman kita kada tahu bujurkah gerang nyata kada kan, cerita di medsos itu kan dikirim kawan video. Tapi cerita ini menarik dan bisa kita ambil itibar pelajaran bahwa betapa kalau sudah seseorang itu mencintai Al-Quran, dia dimuliakan oleh Allah. Jadi diceritakan di Timur Tengah ada satu makam. Di pekuburan itu ada satu makam. Ketika seseorang laki-laki lewat di pekuburan tengah malam-malam hari, dia menyaksikan ada satu kuburan yang berbeda. Kuburan itu seperti mengeluarkan cahaya. Ini kisahnya nih. Coba nggak tahu pang kisahnya bujur atau kada kan. Coba dibilangkan kisah nyata gitu kan. Ada satu kuburan. Ketika dilewati pada saat malam hari, kubur itu terang seperti bercahaya. Lalu yang berjalan ini meyakini ini pasti bukan kuburan orang sembarangan. Ini pasti bukan kuburan orang yang biasa-biasa aja. Tentu ini kuburan orang yang istimewa. Bisa jadi kuburan alim ulama atau syekh atau sebagainya. Lalu coba dicari tahunya keluarganya siapa yang di kuburan ini? Siapa keluarganya? Berjalan waktu dicari, akhirnya ketemulah keluarga dari yang kuburan tadi ini. Ketemu sama istrinya. Lalu tanya sama istrinya, wahai ibu, siapa suami ibu ini? Ya kan? Siapa suami ibu dan apa pekerjaannya? Siapa dia, Bu? Jadi ibu tuh, kenapa bertanya begitu? Suami saya sudah meninggal. Ya kan? Soalnya saya meyakini suami ibu ini adalah seorang yang luar biasa. Kami yakin, saya yakin. Kenapa bisa punya keyakinan begitu? Ya karena ada sesuatu yang saya lihat istimewa katanya.
Waktu saya lewat di kuburan suami ibu itu seperti ada cahayanya. Kaget istrinya. Kok bisa begitu ya? Suami saya bukan orang yang istimewa. Suami saya hanya seorang petani ya. Seorang petani aja suaminya. Seorang petani biasa-biasa aja, tidak ada yang istimewa. Bukan guru, bukan ulama, bukan syekh, bukan. Suami saya seorang petani kata ibu. Apa yang istimewanya aja? Bahkan ibadah suami saya itu ya biasa-biasa aja. Tidak juga istimewa. Dia beribadah tapi biasa-biasa saja ibadahnya. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tidak Bu, saya yakin pasti ada sesuatu yang istimewa dari suami ibu. Coba ibu ingat-ingat apa yang istimewa dari suami ibu itu. Ya kan? Lalu juga suami ibu itu, suami saya itu kada bisa membaca Al-Quran. Bagaimana mau dikatakan istimewa? Membaca Al-Quran saja suami saya itu tidak bisa. Kok bisa dikatakan orang yang mulia? Baca Quran aja tidak bisa. Tetapi memang ada satu kebiasaan suami saya itu, setiap sebelum tidur dia masuk ke satu bilik katanya. Di situ dia bersama Al-Quran. Quran itu dipegang-pegangnya, diusap-usapnya Al-Quran. Membaca kada kawal lagi. Mata sudah raum sudah tua kan, tidak bisa baca lagi dah. Kesempatan untuk belajar tidak bisa lagi. Dan saya pernah mendengar rintihan suami saya itu sedih saja. Kata ibu tadi itu menangis sedih. Apa yang ibu dengar? Suami saya itu berdialog dengan Al-Quran. Wahai Al-Quran, ya Allah, wahai Allah Zat yang Maha Mulia yang telah menurunkan Al-Quran, maafkan hambamu ini selama hidup ini lalai dari Al-Quran. Bahkan sampai seusia ini membaca Al-Quran pun belum bisa. Ampunkan saya, maafkan saya, ya Allah ampunkan. Wahai Al-Quran, tolong nanti di akhirat tidak ada saksi yang baik buat saya. Saya memang tidak pernah membacamu. Sekarang bahkan tidak bisa membacamu. Tapi jangan sampai kau memberatkan saya nanti di yaumil akhir. Ringankan azab saya. Jadilah saksi bahwa saya orang yang termasuk mencintai engkau ya Al-Quran. Sampai air matanya jatuh menetes ke dalam lembaran mushaf ini. Dan ketika orang yang tadi lewat kuburan itu mencoba melihat mushafnya, ternyata benar. Di mushaf itu ada bekas tetesan-tetesan air mata. Basah dengan tetesan air mata. Menyesal karena tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi dia cinta dengan Al-Quran. Dipeluknya Al-Quran, diusap-usapnya. Anak membaca kata kawal lagi sudah. Bayangkan cerita ini apa pelajarannya? Sedangkan orang yang cinta terhadap Al-Quran saja dimuliakan oleh Allah. Baru mencintainya. Makanya kita perlu itu seperti itu dialog dengan Al-Quran ini. Dialog. Barangkali kita merasa banyak lalai terhadap Quran Islami. Ajak dia dialog. Ya Allah, ya wahai Al-Quran, maafkan, jangan memberatkan ulun nanti di yaumil akhir. Ulun jujur selama ini banyak melalaikanmu, wahai Al-Quran. Ya Allah ampunkan kesalahan ulun. Itu cerita itu begitu. Orang itu dimuliakan oleh Allah. Kuburannya mengeluarkan cahaya karena cintanya terhadap Al-Quran. Ulun berkeyakinan cerita itu ada jawab wujudnya. Kenapa? Quran ini cahaya. Ya kan? Quran ini adalah cahaya. Dia meluar minaz zulumati ila nur. Dia menukar manusia dari yang namanya gelap kepada yang terang. Al-Quran ini. Jadi kecintaan terhadap Al-Quran itu membuat manusia menjadi mulia. Apalagi kalau kita membacanya, kalau kita pelajari, kalau kita pahami, lebih dahsyat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu. Wahai manusia, telah datang pelajaran Al-Quran. Ini pelajaran yang langsung datang dari Allah, bukan dari manusia. Al-Quran ini langsung datang dari Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran kepadamu dari Tuhanmu. Masa kalau datang pelajaran dari Allah kita tidak mau belajar? Ya Pak Sebulah, yang beri pelajaran Allah, kok tidak mau kita pelajari? Ini pelajaran bukan dari manusia, langsung dari Allah. Kalau Quran kita betul-betul pelajari, apa yang kita dapatkan? Allah katakan di sana, kalau kita betul-betul mempelajari Al-Quran, istimewa. Apa dapat yang pertama? Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Dia obat penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada kita ini.
Penyakit hati kita ini, bahkan Al-Quran ini ulama mengatakan dia menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Bukan cuma sekedar penyakit batin kita, tapi zahir dan batin. Asal betul-betul kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Harus dipelajari, maksudnya kalau dia jadikan sebagai pelajaran, Quran ini harus kita pelajari. Pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Baca Quran, pelajari, pahami, hayati, amalkan dalam kehidupan. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Dia obat penyembuh penyakit yang ada dalam dada kita ini. Allah turunkan Quran sebagai obat. Jadi kalau ada manusia tidak mau membaca Al-Quran, nah itu barangkali nanti bisa banyak penyakitnya. Baik penyakit zahir, lebih-lebih lagi penyakit batin. Orang yang tidak mau baca Quran, orang yang tidak pernah membuka Al-Quran, orang yang mengabaikan Al-Quran petunjuk Allah ini, itu sudah tentu penyakitnya banyak, terutama penyakit batinnya itu. Ya, surah Yunus surah 10 ayat 57. Dia penyembuh. Jadi kalau kita mau sehat, baca Quran. Ada orang yang berkeyakinan begini nih. Ini ulun kasakan nih, mama ulun sendiri nih. Mama ulun tuh yakin benar dia. Kalau dia setiap mengaji itu, air dia sakit misalnya, mama ulun nih, air taruh di sini ngaji dia. Selesai satu jus diambil air. Kalau sakit mata, diusap-usapkannya ke mata, sembuh. Kalau sakit perut, diusapkannya perut. Lama sembuh usnya. Kalau mama habis baca Quran tuh, habis pakai air nih mama minum, mama usap-usapkan sakit, alhamdulillah sembuh katanya. Hah? Dia yakin. Iya mak ya? Iya. Iya, begitu tuh. Waktu kami pergi umroh, agak sakit batisnya, badannya segala macam. Pakai zam-zam, ambilnya sini, ngaji dia. Setelah itu diusapkannya ke sembuh sehat. Ini janji Allah. Nah, tinggal kita mau tidak meyakininya gitu. Bahwa Quran ini adalah syifa, obat penyembuh bagi penyakit, terutama penyakit yang ada di dalam dada. Dalam dada itu apa dalam dada kita tuh? Hati. Dalam dada itu ada hati, ada kolbun di sana. Penyembuh penyakit hati itu adalah petunjuk Allah Al-Quran ini. Jadi kalau misalnya banyak penyakit hatinya itu dendam, dengki, iri hati, buruk sangka, kemunafikan, kezaliman, kefasikan, kemusyrikan, baca Quran. Banyak-banyak baca Quran supaya sehat zahir batin kita. Hebatnya Quran, inilah kemuliaan Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, insya Allah sehat zahir dan batin. Jangan harus kita yakin, jangan kada yakin, harus kita yakin. Allah yang mengatakan wa shifaa'ul lima fis sudur. Yang kedua, wa huda, dia petunjuk. Al-Quran ini petunjuk kehidupan. Bukan sekedar bahan bacaan, tapi dia petunjuk, membimbing, menuntun kita. Jangan sampai salah jalan. Kita hendak membuat sesuatu, melakukan sesuatu, kita ragu-ragu, bujur atau kada nih ya. Baca Quran terlebih dahulu, minta petunjuk Allah. Apa petunjuknya? Nah, nanti dapat petunjuknya. Anak pedagang, anak berusaha, kenapa pindah gagal terus? Kenapa nih? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana supaya bisa usaha jalan lancar? Ambil Quran, buka petunjuk, cari. Renungkan ayat-ayatnya. Nanti insya Allah dikasih petunjuk. Lakukan ini, gitu. Allah katakan Quran itu adalah huda, dia petunjuk. Kalau manusia hidup tanpa petunjuk, apa yang terjadi? Manusia itu akan dalam keadaan kesesatan. Sesat, orang buka Quran ini sesat. Hanya orang itu menyangka dia bujur aja sudah jar. Lurus aja jalannya, sesat padahal. Siapa yang berpaling dari Quran, Allah katakan sesat. Fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Allah mau baca Quran, tapi kalau insya Allah kalau kita baca Quran dapat petunjuknya. Yang diperlukan dalam hidup ini petunjuk Allah. Kalau sudah orang dapat petunjuk Allah, masya Allah, itu hidup indah aja, itu hidup nyaman aja. Membaca setiap petunjuk Allah, baik yang dalam Al-Quran, yang namanya membaca ayat Allah itu bukan cuma dalam Quran, dalam fenomena kehidupan, dalam kejadian dari macam-macam peristiwa yang kita alami, itu semuanya itu ada petunjuk Allah di dalamnya. Cuman kadang-kadang kita tidak mau melihatnya, tidak mampu membacanya.
Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu adalah ayat-ayat Allah. Li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal ini? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu ingat sama Allah. Tegaknya, duduknya, berbaringnya selalu ingat sama Allah. Dia katakan rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang kita alami dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu pelajaran dari Allah. Semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Cuma kadang-kadang kita mengabaikannya. Atau kadang-kadang kita tidak mampu membacanya itu. Nah itu harus dilatih terus. Kemampuan untuk membaca sinyal-sinyal ayat-ayat Allah. Dibaca. Itu dibaca peristiwanya. Ulun ini contoh membaca ayat Allah lah. Jadi setelah ulun datang dari umroh kemarin, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, ulun mendapat satu peristiwa yang lumayan menggoncangkan hati lah bahasa. Hati itu lumayan goncang lah. Diuji dengan sesuatu yang ya lumayan lah bagi ulun, lumayan ujiannya. Tetapi itu mungkin tanda Allah mau menaikkan kualitas kita. Dikasih satu ujian. Apa ujiannya? Agak susah ceritakannya. Ujiannya berkaitan dengan sekolah kami itulah. Sekolah TCA yang lagi ada. Ya kan? Jadi ulun cerita aja lah sedikit. Jadi TCA ini kan ampun orang gedungnya. Yayasannya ampun ulun, ya, gedung itu ampun orang. Jadi waktu di awal tuh kami buat perjanjian kerjasama. Jadi Pak Haji nyiapkan gedungnya, ulun ngelola sekolah itu selama 10 tahun, terhitung 10 tahun sampai tahun 2029 dan dievaluasi setiap tahunnya. Nah tiba-tiba hari Jumat tanggal 7 Oktober tadi dapat surat ulun untuk penghentian penghentian pinjam pakai gedung. Nah, padahal tadi gedung itu cuma sebuting aja 3 tahun kosong. Karena kami ada di sana lah, lalu berkembang terus segala macam. Tetapi itu bukan murni semata-mata kemauan Pak Haji, ulun tahu. Banyak hal-hal, banyak pembisik-pembisiknya tuh. Kadang-kadang hal-halnya itu sangat sederhana sekali. Yang dijadikan alasan apa? Ada yang gurunya kada berkunut lah, ada yang gurunya kada berwirid lah, ada yang ada yang subuhnya kesiangan lah. Alasannya itu alasan yang remeh-temeh. Masa mau mengorbankan muridnya ratusan orang hanya karena alasan yang kecil bagi ulun. Alasan dibuat-buat, intinya itu mau diambil itu aja kan. Sudah rencana macam-macam disusun. Jadi waktu ulun ke Jakarta mengantar mama ulun bule, ulun tidur di hotel, ulun tanya sama hotel, mana Masjid Parak sini aja. Sini Pak aja, ada Masjid At-Taqwa. Jadi ulun subuh-subuh naik gokar ke sana, naik Grab sana, kalau pas ulun subuhnya terkajut ulun. Selesai salat subuh, ternyata yang ampun gedung itu ada di situ. Cara Allah. Gimana cara Allah? Ketemu dia, lalu berpandir sama ulun. Ulun tahu Pak Haji pian dukung kami selama ini jar ulun. Kami ini sudah berusaha yang terbaik, bahkan banyu bandar sekolah tuh luar biasa. Jar kepala dinas ini sekarang terbaik di Batola sekolah ini kita nih. Sekolah terfavorit sekarang. Kepala dinas cucunya 2 orang sini dititip lawan kita nih. Amanah luar biasa, orang besar percaya lawan kita nih. Kenapa tiba-tiba nih mau dicabut? Apa alasannya? Cuma ngasih waktu 3 bulan. 3 bulan aja ngasih waktu. Oktober, November, Desember. Habis waktu 3 bulan. Harus keluar kami. Jadi dulu Bapak dah, kada kawat 3 bulan kami keluar Pak Haji. Pindah rumah aja 3 bulan ngali, apalagi pindah sekolah kan. Gimana memindahkan ratusan 700 murid ya, 100 orang guru, 20 karyawan dalam 3 bulan itu tidak mungkin bisa. Belum perlu waktu panjang untuk menyiapkan tempatnya. Kenapa alasannya kami? Padahal PIN mendukung kami selama ini apa? Sidin tidak menjawab. Lalu ulun tanya lagi, ulun minta gitu, oke Pak Haji, insya Allah ulun kada selamanya di sana. Cuman ulun berharap mudah-mudahan PIN bisa mempertimbangkan supaya ini tetap kembali perjanjian awal. Kami dikasih waktu sesuai dengan perjanjian. Surat itu pun kalau kita melihat perjanjian ulun itu pakai materai. Bermaterai itu ada secara hukum itu mengikat. Kalau surat yang kedua ini kan ada meterainya. Kada bermaterai dibuat gitu aja surat.
masalah kan bagi kita kan. Tapi itulah ayat Allah. Jadi kita ulun tanya, ulun minta aja kami dikasih waktu lebih lah. Kalau kawa sesuai perjanjian di awal kita. Ya lo Jorsidin bisa aja jar. Bisa aja jar. Ulun juga bingung jar. Kenapa si A tuh kayak itulah jar. Nah, berarti ada intervensi orang lainnya itu kan. Nah, setelah ulun boleh ke sini ketemu sama pihak sana juga, akhirnya alhamdulillah dapat kesepakatan lah. Insya Allah tidak ada 3 bulan. Orang tuh nawarkan 8 bulan. Jadi ulun kada kawa juga 8 bulan. Ulun minta ke perjanjian awal. Akhirnya disepakati nanti sama-sama kita menghadap tunggu guru bangkit datang dari umroh. Jadi ulun mohon doa pian-pian seberataan. Mudah-mudahan Tuan Guru itu terbuka hatinya untuk tetap memberi amanah sama kami. Karena ini masalahnya sebenarnya masalah yang ya sudahlah ulun katakan pian bisa tahu. Cari masalah. Nah kan gitu. Ya kalau mau cari salah terus saya orang itu kan. Harusnya tetap walaupun mungkin barangkali memang banyak salah juga kami ini kan. Bujur banyak salah. Tapi lihatlah positifnya harusnya. Bagaimana tuh berkembang maju sekarang sana. Masjid itu diramai dengan ada santri-santri ke masjid diramai. Nah, ini peristiwa ayat Allah yang harus kita pelajari. Kenapa demikian? Tapi itulah hebatnya Allah. Waktu ulun berangkat dari sini dari bandara ke hotel tuh naik mobil, supir mobil itu namanya Wahyu pulang. Namanya Wahyu, ulun tanya pelat mobil ini berapa aja ulun? 2715 jar. Ulun bacakan ayatnya, Bapak tahulah 2715 itu surah An-Naml tentang semut. Ulun bacakan ayatnya, wa laqad atayna Dauda Sulaimana ilma qala alhamdulillah. Dan sungguh telah kami datangkan kepada Daud Sulaiman itu ilmu dan mereka berdua itu mengatakan alhamdulillah. Tanda orang berilmu itu mengucapkan alhamdulillah. Dari situ ulun berpikir mungkin maksud Allah ulun harus tetap banyak-banyak bersyukur. Apapun yang terjadi tetap mengucapkan alhamdulillah. Pak supir harus banyak-banyak mengucapkan syukur. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah Pak jar. Hanya sekali ini ada orang yang seperti ini jar. Yang membacakan ayat lawan plat dulu saya tidak pernah terpikir. Baru ini diterangkan. Nah, cara membaca ayat Allah begitu tuh. Bahwa ternyata orang berilmu itu adalah yang selalu mengucapkan dari mulutnya ini alhamdulillah. Kalaupun kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, mengucap alhamdulillah kan nyaman kan, pas saja kalau dapat duit alhamdulillah. Bisa enggak kita lagi kesulitan tetap mengucapkan alhamdulillah. Dari situlah ulun belajar, walaupun ulun mendapatkan hal yang pahit, tetap dari mulut mengucapkan alhamdulillah. Allah yang punya. Segala puji bagi Allah. Waktu ulun bulik dari hotel ke bandara lagi, naik mobil lagi, ulun tanya lagi, siapa supir itu namanya? Nasrullah. Pertolongan Allah. Masya Allah jarulun, hebat benar nih. Nah, itu namanya peristiwa membaca ayat-ayat Allah. Nah, kalau kita mau belajar begitu, setiap hari dialog Allah tuh ada terus. Cuman kadang kita tidak mau mikir atau tidak mau mengaitkan dengan peristiwa ayat-ayat Allah. Kalau ulun mau mikir aja, apa maksud ini? Kejadiannya apa untuk ulun baiknya? Pasti setiap kejadian Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil. Tidak ada yang sia-sia. Semua dirancang oleh Allah. Alhamdulillah. Mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan sama kami semua. Semua mereka itu orang baik, bujur orang baik. Semua hanya termakan isu-isu tadi. Memang ada yang tukang hembus-hembuskan orang. Orang yang kurang suka sama kami, apa sedikit salahan laporkan. Ada memang tukang lapornya itu ada. Ada tukang lapornya. Salah sedikit laporkan. Sedikit laporkan. Ada jar anak-anak putri itu kada berkunut subuhnya. Ulun tanya lawan anak-anak putri, bujur kabun kamu kada berkunut? Bukan kayak gitu biai. Kebetulan yang mimpin sholat subuh itu kan anak kelas 7. Ini kada apal doa kunut jar. Bukannya kada berkunut biai kan ulun mengajarkan di sana kalau kan ada ulun sesuaikan. Kita ini menyesuaikan diri karena ini di lingkungannya seperti ini, ya ikuti iramanya. Ikuti iramanya. Ikuti iramanya jar ulun. Karena kita di sana. Ikuti iramanya. Jangan kita bertentangan nanti jadi masalah. Yang penting Al-Quran ini terus bisa kita pelajari, kita hafal di sini saya bilang. Rupanya jawaban si ustazahnya tadi bukannya kami kada berkunut biar anak tadi tuh kada hafal doa kunut. Kalau anak yang kelas 9 berkunut jar. Yang kelas 8 berkunut, yang kelas 7 itu belum hafal lagi doanya jar. Oh, kayak itu kah. Nah, hari lu jelaskan segala macam tabayun segala macam. Alhamdulillah mau sedikit melunakkan hati lah orang tadi nih. Yang bagian sana tuh dia katakan kalau kayak gitu kita tunggulah bagaimana nanti pertimbangan dari guru. Belum minta doa pian seberataan. Ulun ini sebenarnya agak sulit untuk dijelaskan sampai, tapi perlu ulun sampaikan supaya pian semua ikut minimal ikut mendoakan lah.
mudah-mudahan Allah tetap memberikan pertolongan. Sebagaimana tadi supir yang antarkan balik ke bandara, namanya Nasrullah, pertolongan Allah. Plat mobilnya 1126. Ulun jadi ulun pastinya ingat ulun, karena ulun mengkaitkan tuh 1126 itu ternyata adalah doanya Nabi pada doanya Nabi Nuh, surah Nabi Hud, surah 11, tapi doanya doa Nabi Nuh. Apa sih itu doa Nabi Nuh? 1126 itu. Ya bacakannya. Apa kata di situ doanya? Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Agar engkau tidak menyembah selain Allah. Barangkali maksud Allah Firdaus, kau jangan bergantung dengan manusia, bergantung sama Allah aja. Engkau memang lagi diuji dengan masalah, sekarang kau bergantunglah, mintalah pertolongan jangan kepada manusia, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ulun bacanya gitu, alla ta'budu illallah. Kau nyembah sama siapa? Kau minta tolong sama siapa? Engkau bergantung sama siapa? Allah sedang ingatkan ulun, alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku takut kata Nabi Sesungguhnya aku takut kata Nabi Nuh bahwa kalian pada satu hari dari kiamat nanti akan ditimpa azab yang pedih. Artinya kalau orang mengabaikan Quran, jangan sampai benci terhadap Al-Quran ini. Minimal tadi yang kayak orang meninggal tadi itu cinta dengan Quran. Jangan kada suka kita mendengarkan Quran ini. Berusahalah hati kita ini kalau dengan Quran lapang, buka hati kita lapang-lapang untuk dengar Quran dari mulut siapapun. Jangan kita tidak suka. Jangan tidak suka. Termasuk jangan juga tidak suka dengan orang yang menyampaikan Quran. Jangan kita membenci, kan? Jangan tidak suka terhadap orang yang menyampaikan Al-Quran. Yang disampaikannya Quran. Yang disampaikan itu ayat-ayat Allah. Buka hati lapang-lapang, menerima itu. Masya Allah. Apa kata Allah selanjutnya dalam surah Yunus tadi itu? Setelah dikatakan dia sebagai hudan, wa syifa, wa rahmah, wa syifa, wa huda, wa rahmah, dia rahmat. Jadi rahmat Allah itu bergantung bagaimana usaha kita untuk dekat kepada Quran. Sebegitulah rahmat Allah buat diri kita. Wa syifa'u lima sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah itu mereka bergembira. Hendaklah maksudnya apa nih? Quran ini adalah karunia dari Allah. Quran ini adalah karunia dari Allah dan rahmat dari Allah. Hendaknya dengan Quran ini kalian bergembira. Malam hari ini pertemuan kita ini adalah faliyafrahu, pertemuan yang menggembirakan. Gembira harusnya. Setiap datang ayat Allah, gembira kata Allah. Kenapa harus gembira? Wa khairum mimma yajma'un, sebab Quran itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Ingat itu, Quran ini lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan emas, intan, berlian, mengejar pangkat, kedudukan, mengejar kehormatan, mengejar sanjung puji. Kata Allah, Quran ini jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Gembira dapat Quran. Satu hari baca Quran, alhamdulillah. Menghafal Quran satu hari satu ayat, alhamdulillah. Satu hari itu hafal satu ayat, gembira. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku dapat satu ayat ya Allah, alhamdulillah. Gembira dengan Al-Quran ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa bulan Rabiul Awal nih, di Quran dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 157, siapa sesungguhnya orang yang cinta sama Rasul. Ini kan orang lagi merame-rame memperingati peringatan Maulid Nabi sebagai bukti cinta Rasul. Quran mengatakan siapakah sesungguhnya orang yang cinta Rasul? Surah Al-A'raf ayat 157. Ujung ayatnya panjang, ambil ujungnya aja. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wattaba'uhu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya siapa nih? Kepadanya Rasulullah. Adapun orang yang beriman kepadanya Rasulullah, memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah, dan mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Belum lagi, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang cinta Rasul, beriman Rasul itu mengikuti Al-Quran. Jangan bilang cinta Rasul kalau tidak ngikut Quran.
Jangan bilang cinta Rasul kalau tidak baca Quran. Jangan bilang cinta Rasul kalau tidak mau memahami Al-Quran. Falladzina amanu wa'azzaruhu wansaruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung. Tanda orang yang beriman kepada Rasul, tanda orang memuliakan Rasul, tanda kita ini menolong Rasulullah. Kalau ada Rasulullah kita tolong enggak misalnya? Rasulullah ada kita nolong enggak? Kita tolong Rasulullah. Sebagaimana sahabat menolong Rasulullah. Bagaimana cara menolongnya? Cara menolong Rasul mengikuti cahaya yang terang benderang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Cara menolong Rasul itu ikuti Al-Quran ini. Itulah tanda orang yang cinta Rasul. Dia cinta kepada Al-Quran. Jangan bilang cinta Quran kalau tidak. Jangan bilang cinta Rasul kalau tidak cinta Al-Quran. Oleh karena itu, coba usahakan kita, coba periksa. Kalau kita ini dalam sehari tidak baca Quran, itu ada tidak rasa gelisah? Coba perhatikan, kita bapak-bapak sekalian. Kalau dalam satu hari itu tidak membaca Quran, ada tidak perasaan gelisah? Kalau ada perasaan gelisah, itu tandanya iman tuh. Ya Allah, belum baca Quran lagi aku hari ini, ya Allah. Sudah hendak maghrib, nah belum baca Quran, ya Allah. Cepat-cepat berwudu, duduk sebentar, walau cuma 1 halaman. Gelisah kalau tidak baca Quran setiap hari. Nah itu tandanya iman. Tapi kalau kita tenang-tenang aja, kalau ada mengaji dan seharian tenang aja, bahkan berbulan-bulan tenang aja, ada orang tenang-tenang aja. Nah itu tanda iman itu belum masuk dalam hati. Nah, tanamkan dalam hati kita ini kecintaan kepada Al-Quran. Karena kalau kita cinta Quran, kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Ikuti Al-Quran, ikuti sunnahnya. Jadi ulun juga dengan video singkat ya di YouTube tuh, di YouTube ada, perhatikan dapat kiriman YouTube. Ada video singkat tentang bagaimana berusaha supaya kita ini bisa mimpi ketemu Rasul. Mau enggak kita ketemu Rasul walaupun dalam mimpi? Ada enggak keinginan seperti itu? Ingin berjumpa Rasulullah walau hanya di dalam mimpi. Dalam mimpi aja susah. Nah, tadi ulama tadi menerangkan ada beberapa langkah. Yang pertama katanya usahakan paling sedikit dalam satu hari itu berselawat 300 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat. Usahakan banyak-banyak berselawat ya, saban hari. Yang kedua, muliakan sunnah Rasulullah. Gerak-gerik kita tuh mulai bangun tidur. Bagaimana kebiasaan Rasulullah? Mulai kita tidur itu, tidur baca doa, miring ke kanan, ya kan gitu kan? Baca kulhu, usap ke badan, miring ke kanan. Bangun tidur baca doa, waktu masuk WC melangkah kaki kiri, baca doa, keluar WC kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, pakai baju, semua ngikuti Rasulullah. Muliakan sunnahnya dari hal-hal yang sederhana. Waktu kita makan, semuanya kita lakukan, kita berusaha dalam 1 kali 24 jam apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Muliakan sunnah Rasulullah. Banyak-banyak bersalawat, muliakan sunnah Rasulullah. Nah itu tuh. Sebujurnya ada 4. Cuma tadi terputus ulun dengarnya. Yang 2 ini ulun belum dengar lagi. Tapi ulun simpan tadi. Wah ini kayaknya bagus nih, ulun simpan. Ada 4 tuh pesannya. 4 yang harus kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu Rasul walau hanya di dalam mimpi. Mimpi ketemu Rasul itu memang bangun juga tuh. Ya Masya Allah, kayak apa Rasulullah kalau kita melihat wajahnya, tentu kita bahagia. Tapi ingat, kalau sudah ketemu Rasul dalam mimpi, sudah ketemu, jangan berkesah-kesah. Oh aku mimpi ketemu Rasul, nah itu jangan. Kalau kadang ada orang tuh kena tahan diri, sebagusnya jangan diceritakan. Nanti khawatir orang menuhankan kita, kan itu bahayanya. Wah mimpi Rasul, wah itu orang mulia, nah jangan. Kalau sudah ternyata dalam mimpi kita ketemu Rasul kan, diri sendiri aja merenung, tidak perlu diceritakan kepada siapapun, buat kita sendiri aja. Mudah-mudahan apa yang kita lihat itu adalah benar-benar Rasulullah. Karena khawatir nanti jangan-jangan setan dia ngaku sebagai Rasul. Kan usah diceritakan. Kalau saya ceritakan, oh, ya kan, hai sebulan aku Rasul, nah itu hati-hati.
bisa jadi setan. Setan tidak bisa menyerupai Rasul kan, tapi bisa ngaku. Dia bisa ngaku sebagai Rasul. Aku ini Rasul. Lalu tiba-tiba kamu gawe ini, kamu gawe. Kalau kira-kira itu pesannya menyalah seberataan, itu pasti setan gawinya itu. Ya. Mudah-mudahan itu katanya dia mengajarkan apa yang kita lakukan. Bukan soal mimpinya, tapi soal kegiatan tadi. Banyak-banyak bersolawat, hidupkan, muliakan sunnah Rasulullah. Dalam gerak-gerik 24 jam itu apa yang kita kerjakan sesuai dengan Rasulullah. Gimana cara supaya sesuai? Ikuti ajaran Qur'annya. Ikuti ajaran Quran. Orang yang cinta Allah, orang yang cinta Rasul, dia mengikuti Al-Quran dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Al-Quran. Bahwa siapa yang bersama Al-Quran pasti jadi mulia. Makkah, Madinah menjadi kota yang mulia di muka bumi ini. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Dua kota ini menjadi mulia sampai hari kiamat karena di dua kota ini turun Al-Quran. Bulan Ramadan jadi bulan yang mulia karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, lebih baik dari 1.000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1.000 bulan. Kenapa dia menjadi malam yang mulia? Karena pada malam itu turun Al-Quran. Maka orang yang bersama Al-Quran, insya Allah dia akan dimuliakan Allah juga. Nah, oleh karena itu kita ini dekat-dekat sama Quran. Anak-anak keturunan kita tuh parkah kenawan Quran semua. Suruh mulai halus ngapal Quran. Biasakan ngapal Quran. Biasakan membaca Quran. Mulai dari kecil tuh dididik terus untuk dia dekat dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itulah Allah akan membimbing menuntun manusia dan bahkan dia memuliakan manusia yang bersama dengan petunjuknya Al-Quran. Ini luar biasanya kemuliaannya Al-Quran. Janji Allah, siapa yang memuliakan Al-Quran, dirinya akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang cinta Quran, dirinya akan dicinta oleh Allah. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan mendekat kepada dirinya. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Quran ini semakin bertambah. Semakin bertambah. Semakin kita dengar seperti ini, buat rasa cinta kita terhadap Al-Quran semakin bertambah. Semangat untuk belajar Quran itu ditingkatkan. Tadi ingat ulun katakan, kalau seandainya kita belum bisa baca Quran, berdialoglah. Kayak cerita dialog, ajak dia, ya Allah, minta maaf, kita minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah, aku lalai selama ini. Quran jarang aku baca, ajak dialog dia. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini memotivasi, menimbulkan semangat kita untuk kembali belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.